Ya, pemirsa, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan bahwa kebijakan work from home perlu diberlakukan untuk mencegah dampak buruk akibat kepadatan lalu lintas saat arus balik Lebaran nanti. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami via sambungan Zoom pengamat transportasi Bapak Joko Setiowarno, dan kami juga telah mencoba menghubungi Ibu Adita Irawati selaku juru bicara Kementerian Perhubungan, namun sayang sekali berhalangan untuk bergabung bersama kami sore hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak. Selamat sore juga Pak Joko. Ini tadi kalau kita melihat menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, nantinya arus balik puncaknya bisa diantisipasi dengan kebijakan bekerja dari rumah atau WFH 2 hari, hari Selasa dan Rabu. Kalau Pak Joko sendiri melihat kebijakan ini cukup untuk nantinya bisa mengatur arus balik Lebaran? Ya, sebenarnya tahun lalu juga ada yang namanya work from home, jadi penambahan waktu libur ya. Tapi sebenarnya kalau lihat waktu liburnya sudah cukup lama ini. Lebih 10 hari. Sebenarnya kalau banyak libur itu nggak produktif juga gitu ya. Tentunya ini harus dilihat juga 1-2 hari ini seperti apa harus masuk ke kota Jakarta lah. Yang misalkan dilihat seperti itu. Kalau masih memungkinkan bisa tepat waktu ya tidak usah perlu ditambah. Seandainya nanti penambahan pun saya kira ya situasional lah. Ya khawatirnya nanti karena kalau sekarang diumumkan tetap aja numpuknya di akhir nanti kan. Jadi nggak kredit juga gitu kan. Jadi kebijakannya ada plus minusnya juga nanti kalau diumumkan mendekati batas waktu. Ya. Nah, bagi perusahaan-perusahaan swasta saya kira mereka juga sudah bisa mengatur sendirilah. Tapi ini bagi ASN yang mungkin perlu kejelasan sejauh mana ini bisa diterapkan dengan kaitannya dengan kehadiran waktu bekerja gitu kan. Maka kalau swasta mereka bisa mengatur, apalagi kalau arus balik ini kan bagi sebagian yang biasanya kalau mau menengah ke bawah itu kalau uangnya masih ada belum pulang, kalau uangnya habis kan dia pulang ya. Seperti itu. Oke, Pak Joko, artinya kan kalau ini juga diumumkannya baru akhir-akhir, sama saja nanti akan terjadi penumpukan arus baliknya juga di akhir-akhir begitu. Kalau Pak Joko sendiri melihat apa solusi yang paling baik supaya tidak terjadi penumpukan di arus balik nanti? Kemarin kan juga di arus mudik sudah ada beberapa kebijakan, misalnya ganjil genap, kemudian juga ada kontraflow, buka tutup jalan. Apakah kebijakan-kebijakan ini sudah cukup nanti kalau diterapkan sama di arus balik? Ya, ini kan ada tawaran juga diskon untuk tarif tol ya. Itu juga daya tarik salah satunya biar mudiknya lebih cepat lah. Sama halnya ketika arus mudik itu kan ada tawaran dari diskon untuk tarif tol itu juga bisa melandaikan. Ini saya kira juga sama nanti. Makanya diperlihatkan aja, jangan tiba-tiba nanti diberikan penambahan nanti molor juga waktunya. Dan harus tahu juga bahwa apapun itu entah mudik atau balik, infrastruktur kita itu tidak mungkin lancar lah, karena memang dia tidak siapkan untuk kondisi abnormal seperti ini. Ya, jadi pada waktu lama sehingga masing-masing individu sudah bisa merencanakan kapan dia untuk balik gitu kan. Kira-kira waktu perjalanan, kalau sekarang lebih lancar ketimbang dulu belum ada jalan tol. Jalan tol lebih lancar, cuman tidak bisa selancar seperti kondisi normal, itu aja. Kalau dibandingkan dengan dulu-dulu yang belum ada jalan tol, sekarang jauh lebih lancar begitu, dan nantinya juga ini diharapkan dengan diskon tarif tol yang disediakan, ini juga bisa memperlancar dan juga mengurangi potensi penumpukan kendaraan di arus balik nanti. Kalau Pak Joko sendiri melihat apa yang harus dievaluasi terkait layanan operasional arus mudik tahun ini? Kalau Polri mengklaim sendiri bahwa memang ada 2 kecelakaan fatal yang kemarin di KM 58 Tol Japek, kemudian juga bus Rosalia dengan 7 korban meninggal dunia. Namun secara keseluruhan evaluasinya arus mudik tahun ini pelayanannya lebih baik dibandingkan tahun lalu. Kalau Pak Joko sendiri melihat apa mungkin poin-poin yang masih harus dievaluasi dari arus mudik Lebaran secara keseluruhan tahun ini? Ya, belajar dengan tahun ini, yang tahun lalu ada kesuksesan untuk penyeberangan. Tahun lalu lancar, tidak ada antrian di jalan tol. Tapi sekarang kok muncul lagi
itu harus dievaluasi lah, artinya harus dibenahi tata kelola pelabuhan di Merak, gitu kan. Calo-calo harus dihilangkan, itu mengganggu. Dan harus screeningnya juga harus ketat, harus ada ketegasan bagi yang tidak memiliki tiket pada hari keberangkatan jangan diizinkan. Apapun alasannya, justru dengan ada toleransi atau diskresi itu membuat menjadi ruwet, gitu ya. Ini. Kemudian untuk di jalan raya ada kontraflow. Ini tujuannya kan menambah kapasitas agar lebih lancar ya. Tapi kontraflow ini memang perlu sosialisasi yang masif. Artinya yang menggunakan jalan kontraflow ini benar-benar orang yang sudah siap untuk perjalanan jarak jauh. Dan harus ada pembatasan kecepatan di jalan tol itu, di kontraflow ini tidak sebebas seperti biasanya. Dan bagi kendaraan-kendaraan yang memang pengemudinya siap, ya kendaraannya juga cukup melaju dengan baik, kemudian BBM sudah tersedia. Kalau dia ada kondisi kendaraan yang kurang memungkinkan atau kerusakan, dia harus berhenti di sebelah kiri, jangan nyelonong ke kanan. Ya, ini penting. Jadi jalur kanan dari kontraflow itu ada untuk menyalip, gunakan aja jalur kiri, gitu ya. Dan perlu dikawal, di depannya ada polisi patwal untuk mengerem kecepatan ini maksimal 50 sampai 60 lah. Kecepatannya jangan lebih dari itu. Jadi ini benar-benar harus ketat. Apalagi di arus balik ini jangan sampai terulang kasus ketika mudik. Gitu. Iya, ini kan salah satu kecelakaan fatal kemarin di kilometer 58 terkait dengan kontraflow juga. Apakah Pak Joko sendiri melihat pelaksanaan kontraflow-nya yang salah di mana? Apakah memang masyarakat ataupun pengendara yang belum tersosialisasi dengan baik sehingga kecepatannya mungkin di atas kecepatan yang seharusnya pada saat kontraflow, ataukah dari pengawasan, mekanisme pengawasan sendiri yang kurang kemarin ini, Pak Joko? Saya kira ini masalah sosialisasi ya. Dan pengawasannya lebih ketat lagi lah untuk kontraflow ini, sehingga ada pilihan-pilihan kendaraan yang boleh lewat. Mungkin kendaraan tertentu yang perlu dilarang, apalagi kalau sebenarnya kasat mata juga kalau kita lihat ada tarpal gelap itu memang jenis kendaraannya bisa dihalau lah untuk dia biar masuk ke jalur biasanya. Karena memang tarpal gelap ini sulit dikendalikan, apalagi kalau kita bicara waktu istirahat ya. Jadi benar-benar ini sosialisasinya menjadi lebih masif lagi. Dan secara umum sebenarnya kalau untuk kecelakaan yang karena pengemudinya ngantuk ini sebenarnya tidak terjadi pada saat mudik, di kondisi biasa juga sama itu kan. Ya, diwajibkan aja untuk menggunakan sabuk keselamatan. Jadi kalau ada kecelakaan tidak fatal seperti kemarin. Jadi semua kendaraan, angkutan umum maupun pribadi yang jarak jauh itu wajib menggunakan seatbelt. Tujuannya apa? Mengurangi tingkat kefatalan ketika terjadi kecelakaan. Gitu. Pak Joko, ini kan arus mudik dan arus balik Lebaran memiliki karakteristik yang berbeda begitu. Kalau arus mudik, ini pengendara secara menyebar, nantinya mereka mudik. Sementara untuk arus balik sendiri nantinya akan terpusat begitu, mereka akan kembali ke wilayah Jakarta dan sekitarnya. Mungkin dari Pak Joko sendiri melihat nantinya seperti apa penanganan ataupun pelayanan arus balik Lebaran yang harus diberlakukan, misalnya dari rekayasa lalu lintas, kemudian juga skemanya seperti apa yang perlu diterapkan agar tidak menumpuk sesuai prediksi tadi di 15 April hari Minggu mendatang. 14 April. Menumpuk itu nggak bisa dihindari. Apalagi masuk ke Jakarta kan nggak ada alternatif selain jalan tol. Partai dia tidak punya, gitu kan. Ini jadi persoalan. Makanya harus diberikan pemahaman pada masyarakat, mesti Anda itu tidak sesuai dengan prediksi seperti kondisi normal. Oleh sebab itu, mesti ada tingkat kelelahan tertentu yang harus dialami pengemudi. Nah, kalau lelah ya harus istirahat. Kata kuncinya itu jangan melanjutkan perjalanan. Dan istirahatnya di rest area, jangan di bahu jalan. Kita nggak bisa mencari solusi apapun, kecuali memang nanti berikutnya memang harus dikejarkan bagaimana menggunakan angkutan umum. Tapi ini memang jangka panjang yang harus segera sekarang dikerjakan. Kalau tidak memang menjadi problem lagi setiap lebaran seperti ini terus gitu ya.
Oke, ya mau tidak mau karena satu-satunya jalur yang ditempuh juga jalan tol dan ya nanti memang nampaknya tidak bisa dihindari akan ada satu hari yang terpusat masyarakat akan berbondong-bondong kembali ke Jakarta dan sekitarnya begitu ya. Terima kasih banyak Pak Joko Setiawarno, pengamat transportasi telah bergabung dalam dialog di Sindo Sore hari ini. Terima kasih Pak Joko, salam sehat, selamat sore.